Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Salah satu buku dari Napoleon Hill, yaitu hasil dari riset atau penelitian terhadap 500 orang terkaya di dunia. Kemudian, buku ini adalah buku sukses terlaris sepanjang masa. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad ke-21. Saat ini kita sudah masuk ke bab 5, pengetahuan khusus, pengalaman atau pengamatan pribadi. Langkah keempat, menjadi kaya. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama bersifat umum, yang lain khusus. Pengetahuan umum, betapapun banyak atau beragam jenisnya, tidak terlalu bermanfaat untuk mengumpulkan uang. Fakultas-fakultas pada kampus-kampus ternama memiliki secara agregat segala bentuk pengetahuan umum yang diketahui manusia. Kampus mengkhususkan diri mengajarkan pengetahuan, tetapi tidak pada pengaturan atau penggunaan pengetahuan tersebut. Pengetahuan tidak akan mengundang uang, kecuali diatur dan secara cerdas diarahkan lewat rencana tindakan yang praktis ke tujuan pasti, yakni akumulasi uang. Tiadanya pemahaman akan fakta ini adalah sumber kebingungan bagi jutaan orang yang secara salah percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Sama sekali bukan seperti itu. Pengetahuan hanyalah potensi kekuatan. Pengetahuan menjadi kekuatan hanya ketika dan jika diatur menjadi rencana-rencana tindakan yang pasti dan diarahkan ke tujuan yang pasti. Mata rantai yang hilang dalam semua sistem pendidikan di seluruh dunia saat ini dapat ditemukan dalam kegagalan lembaga pendidikan mengajari para murid cara mengatur dan menggunakan pengetahuan begitu mereka memperolehnya. Banyak orang salah menduga bahwa karena Henry Ford hanya mengenyam sedikit pendidikan resmi, maka ia bukan orang terpelajar. Mereka yang membuat kesalahan seperti ini tidak tahu Henry Ford, dan mereka juga pasti tidak tahu makna sebenarnya kata mendidik. Kata ini berasal dari bahasa Latin educo yang artinya menyimpulkan, menarik, berkembang dari dalam. Orang terpelajar tidak selalu harus seseorang dengan pengetahuan umum atau khusus yang sangat luas. Orang terpelajar telah mengembangkan kepandaian otak mereka sehingga mereka dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan, atau dengan kata lain, tanpa melanggar hak-hak orang lain. Henry Ford sangat pas dengan batasan seperti ini. Selama Perang Dunia Pertama, sebuah koran di Chicago menerbitkan sejumlah tajuk yang di antara pernyataan lainnya menyebut Henry Ford seorang pasif yang abai. Pak Ford keberatan terhadap pernyataan ini dan menolak koran dan menuntut koran tersebut karena menghinanya. Ketika perkara tersebut disidangkan di pengadilan, pengacara koran tersebut memohon pembuktian dan menempatkan Pak Ford sendiri di kursi saksi untuk membuktikan kepada juri bahwa ia memang abai. Para pengacara mengajukan berbagai pertanyaan kepada Pak Ford,
Semuanya dengan maksud membuktikan, dengan buktinya sendiri, bahwa meskipun ia memiliki pengetahuan khusus yang dalam tentang produksi mobil, ia adalah pada dasarnya orang yang abai. Pak Ford ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapa Benedict Arnold? Dan berapa jumlah tentara yang Inggris kirim ke Amerika untuk memadamkan pemberontakan tahun 1776? Menjawab pertanyaan terakhir, Pak Ford berkata, "Saya tidak tahu jumlah pasti tentara yang dikirim ke Inggris, tetapi kabarnya lebih banyak daripada yang kembali." Akhirnya Pak Ford capai dengan rangkaian pertanyaan tersebut. Saat menjawab sebuah pertanyaan yang bernada menghina, ia bersandar, menudingkan telunjuknya ke pengacara yang mengajukan pertanyaan tersebut dan berkata, "Andai saya benar-benar ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan bodoh yang baru saja Anda tanyakan, atau pertanyaan manapun yang telah Anda tanyakan, ingatlah bahwa saya punya serangkaian tombol di meja saya, dan dengan menekan salah satu tombol tersebut, saya dapat mengundang orang untuk membantu saya menjawab pertanyaan apapun yang ingin saya jawab tentang bisnis yang saya geluti sepenuh hati. Sekarang, katakan kepada saya, mengapa saya harus merepotkan diri dengan pengetahuan umum hanya agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika saya dikelilingi orang yang dapat memberi pengetahuan apapun yang saya minta?" Logika jawaban tersebut benar-benar mengena. Jawaban tersebut membuat sang pengacara mati kutu. Setiap orang di ruang pengadilan menyadari bahwa jawaban tadi adalah jawaban dari bukan seseorang yang abai, tetapi seseorang yang terpelajar. Orang terpelajar adalah orang yang tahu kemana mencari pengetahuan ketika dibutuhkan, dan bagaimana menata pengetahuan tersebut menjadi rencana-rencana tindakan yang pasti. Lewat bantuan kelompok mastermind-nya, Henry Ford menguasai semua pengetahuan khusus yang ia perlukan untuk memampukan dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Tidak penting baginya memiliki pengetahuan tersebut di otaknya. Jelas, orang yang memiliki cukup minat dan kecerdasan untuk membaca buku jenis ini tidak mungkin melewatkan betapa pentingnya ilustrasi tersebut. Sebelum Anda yakin dengan kemampuan Anda mentransmutasikan hasrat ke dalam wujud uang, Anda memerlukan pengetahuan khusus tentang jasa, produk, atau profesi yang ingin Anda tawarkan sebagai ganti kekayaan. Mungkin Anda perlu lebih banyak lagi pengetahuan khusus daripada kemampuan atau minat Anda untuk memperolehnya saat ini. Dan jika hal ini benar, Anda dapat menjembatani kekurangan Anda lewat bantuan kelompok mastermind Anda. Andrew Carnegie secara pribadi mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak paham dengan masalah teknis dalam produksi baja. Selain itu, beliau juga tidak terlalu peduli dengan apapun tentang hal tersebut. Pengetahuan khusus yang beliau butuhkan untuk memproduksi dan memasarkan baja diperoleh dari orang-orang dalam kelompok mastermind-nya. Akumulasi kekayaan membutuhkan kekuasaan, dan kekuasaan diperoleh lewat pengetahuan khusus yang tertata dengan baik dan diarahkan secara cerdas. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu harus dimiliki orang yang mengumpulkan kekayaan.
Paragraf di atas pasti memberi harapan dan dorongan kepada individu dengan ambisi mengumpulkan kekayaan yang tidak menikmati pendidikan yang diperlukan untuk memberi mereka pengetahuan yang dibutuhkan tersebut. Orang sering menderita gangguan rendah diri karena mereka tidak memiliki pendidikan formal. Orang yang mampu mengatur dan mengarahkan kelompok mastermind yang menguasai pengetahuan yang berguna dalam akumulasi kekayaan pada dasarnya sama terpelajarnya dengan siapapun dalam kelompok tersebut. Ingat ini jika Anda merasa rendah diri karena pendidikan formal Anda sangat terbatas. Thomas A. Edison hanya bersekolah selama 3 bulan sepanjang hayatnya. Ia tidak kurang terpelajar dan tidak juga miskin. Henry Ford tidak sampai menyelesaikan pendidikan di kelas 6, tetapi meraih kesuksesan luar biasa secara finansial. Bahwa Ford dan Edison tidak menyelesaikan sekolah mereka tidak memberi alasan bagi anak muda saat ini untuk putus sekolah. Saat ini, setidaknya diperlukan ijazah sekolah menengah atas untuk bisa terjun ke dunia bisnis dengan baik. Tentu saja, ada pengecualian. Dave Thomas, pendiri jaringan restoran Wendy's, putus sekolah. Akan tetapi, setelah sukses, ia mendorong para pemuda melanjutkan pendidikan mereka. Ia membuktikan hal ini dengan menjadikan dirinya sebuah contoh bagi para putus sekolah dengan bekerja keras memperoleh ijazah sekolah menengah atasnya sendiri 45 tahun setelah meninggalkan sekolah. Ia mengikuti dan lulus ujian pengembangan pendidikan umum GED (General Educational Development), tes yang harus dijalani oleh orang yang ingin menerima ijazah penyetaraan sekolah menengah atas. Ia mendapatkan ijazahnya pada sebuah acara khusus di sebuah sekolah menengah atas di lokasi tempat tinggalnya di Florida. Thomas memberi sambutan di hadapan lebih dari 500 murid sekolah menengah atas dan kandidat GED dari seluruh negara bagian. Putus sekolah menengah atas selalu merisaukan saya, dan dulu saya selalu mengira sudah terlalu terlambat untuk memperoleh ijazah saya, kata Thomas dengan antusias. Sekarang saya sadar tidak ada kata terlambat, dan saya harap ini memberi semangat orang-orang lain untuk melakukannya. Inspirasi untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah atas tersebut datang kepada Thomas selama tur buku keliling negeri untuk mempromosikan autobiografinya, Dave's Way. Di banyak kota, Thomas bertemu dengan wartawan sekolah menengah atas, menjawab pertanyaan mereka, memberi nasihat, dan mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan berhasil. Wartawan-wartawan sekolah menengah atas ini anak-anak yang cerdas, kata Thomas. Mereka terus menanyai saya mengapa menurut saya pendidikan sangat penting, tetapi saya sendiri tidak selesai sekolah. Mengapa mulut dan tindakan saya lain? Saya tidak memiliki jawaban yang baik. Jadi, saya putuskan untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah saya. Tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada para putus sekolah, baik yang baru saja atau sudah bertahun-tahun meninggalkan sekolah, tidak ada kata terlambat untuk lulus. Saya meminta orang-orang memperoleh pendidikan sebanyak-banyaknya, bahwa saya memperoleh ijazah saya setelah 45 tahun putus sekolah, membuktikan tidak ada kata terlambat. Lanjut Thomas, bahkan dalam keadaan seperti saat ini pun, memperoleh ijazah ini adalah salah satu prestasi paling penting saya. Lanjut, ada gunanya mengetahui cara membeli pengetahuan.
Pertama-tama, pastikan jenis pengetahuan khusus yang Anda perlukan dan tujuan penggunaannya. Secara umum, tujuan pokok Anda dalam kehidupan ini. Cita-cita yang sedang Anda tuju akan membantu menentukan pengetahuan apa yang Anda perlukan. Setelah pertanyaan ini terjawab, langkah Anda berikutnya mewajibkan Anda mencari informasi akurat tentang sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang lebih penting dari ini adalah A. Pengalaman dan pendidikan pribadi seseorang. B. Pengalaman dan pendidikan yang tersedia lewat kerjasama dengan orang lain. C. Perguruan tinggi dan universitas. D. Perpustakaan umum lewat buku dan jurnal berkala bagi sumber informasi semua pengetahuan yang ditata oleh manusia. E. Kursus pelatihan khusus, khususnya lewat sekolah malam dan kelompok belajar di rumah. Setelah didapat, pengetahuan tersebut harus ditata dan digunakan untuk sebuah tujuan pasti lewat rencana-rencana praktis. Pengetahuan tidak bernilai apapun kecuali manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya untuk sebuah tujuan yang bermakna. Inilah salah satu sebab ijazah perguruan tinggi bukan sebuah jaminan keberhasilan dalam karir. Jika Anda mempertimbangkan untuk ikut sekolah tambahan, pertama tentukan tujuan Anda memperoleh pengetahuan yang sedang Anda cari. Kemudian, cari tahu di mana pengetahuan jenis ini dapat diperoleh dari sumber-sumber terpercaya. Orang-orang sukses dalam semua bidang tidak pernah berhenti mencari pengetahuan khusus yang berhubungan dengan tujuan utama, bisnis, dan profesi mereka. Mereka yang tidak berhasil umumnya membuat kesalahan karena meyakini waktu mencari pengetahuan berakhir ketika seseorang menyelesaikan sekolah. Yang benar adalah peran sekolah tidak lebih dari sekadar menempatkan seseorang di jalur untuk mempelajari cara memperoleh pengetahuan praktis. Tahun demi tahun, penasihat penempatan perguruan tinggi melaporkan bahwa pemberi kerja yang datang ke kampus mereka lebih tertarik merekrut murid yang mengambil jurusan khusus seperti manajemen usaha, ilmu komputer, matematika, kimia, dan bidang-bidang lain yang mempersiapkan mereka untuk segera masuk ke pekerjaan produktif daripada mahasiswa jurusan umum dengan pendidikan yang lebih luas tetapi kurang terspesialisasi. Akan tetapi, banyak mahasiswa dengan potensi besar yang tidak memilih jurusan khusus karena ketika berumur 18 atau 20 tahun, mereka tidak yakin pada bidang apa mereka ingin berkarir. Kebanyakan orang ini menguasai pengetahuan yang luas sebagai sarjana strata 1. Namun, memilih jurusan dengan orientasi karir pada program pasca sarjana. Pembaca muda buku ini tidak perlu terburu-buru mengambil spesialisasi sampai mereka cukup memahami bidang apa yang mengikuti peluang dan kelemahannya. Umumnya, perguruan tinggi memerlukan informasi atau bimbingan kepada mahasiswa guna membantu mereka mengambil keputusan penting ini. Ada atau tidak bimbingan semacam itu, mahasiswa harus menjelajahi berbagai bidang, baca sebanyak mungkin informasi terutama bidang tersebut, dan berbicara dengan orang yang saat ini bergerak di sana. Tidak semua karir mensyaratkan ijazah perguruan tinggi. Tersedia beragam jenis pelatihan lainnya. Banyak sekolah menengah atas memberi berbagai kursus keterampilan. Sebagian besar universitas mempunyai program lanjutan untuk mereka yang menginginkan pendidikan spesialis. Beberapa perguruan tinggi menawarkan
program gelar di mana mereka yang berminat mempelajari bidang baru atau mempertajam keterampilan mereka di bidang tertentu dapat mengambil serangkaian mata kuliah tertentu yang khusus dirancang untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Program-program ini diselenggarakan pada sore atau akhir pekan dan biasanya lebih banyak diikuti oleh orang dewasa daripada mahasiswa usia perguruan tinggi. Program belajar mandiri sering disebut belajar jarak jauh. Juga dapat dilakukan lewat surat menyurat dan internet. Salah satu kelebihan program belajar mandiri adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan yang memungkin fleksibilitasnya yang membiarkan seseorang belajar sesempat mereka. Salah satu kelebihan luar biasa lainnya dan program belajar mandiri ini, jika penyedia benar-benar dipilih dengan saksama, adalah karena sebagian besar mata kuliah yang ditawarkan juga memberikan hak istimewa yang murah hati untuk berkonsultasi yang tak terkira nilainya bagi mereka yang memerlukan pengetahuan spesialis. Dimanapun Anda tinggal, Anda dapat menerima manfaatnya. Disiplin diri yang diterima seseorang dari sebuah program studi spesialis yang pasti merupakan pengganti sampai tingkat tertentu hilangnya kesempatan ketika pengetahuan dapat diperoleh tanpa biaya. Metode pelatihan program belajar mandiri secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan para pelajar yang menemukan setelah meninggalkan bangku sekolah bahwa mereka harus memperoleh pengetahuan spesialis tambahan, namun tidak memiliki waktu lagi untuk kembali ke sekolah. Kondisi ekonomi yang terus berubah dalam masyarakat kita membuat ribuan orang merasa perlu mencari sumber penghasilan tambahan atau baru. Untuk sebagian besar orang ini, solusi permasalahan mereka hanya dapat ditemukan dengan memperoleh pengetahuan spesialis. Banyak di antara mereka dipaksa mengubah pekerjaan secara menyeluruh. Ketika seorang pedagang mendapati barang dagangan tertentu miliknya tidak laku, ia biasanya akan mengganti produk tersebut dengan produk lain yang lebih laku. Orang yang bisnisnya adalah menjual jasa pribadi juga harus menjadi seorang pedagang yang efisien. Jika jasanya tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dalam sebuah pekerjaan, ia harus berganti profesi, di mana kesempatan lebih menjanjikan. Orang yang berhenti belajar hanya karena ia telah lulus sekolah akan terjebak menjadi orang yang itu-itu saja selamanya, apapun jenis pekerjaannya. Agar berhasil, orang harus terus-menerus mencari pengetahuan. Berikut sebuah contoh spesifik. Ketika kondisi ekonomi melemah, seorang wiraniaga sebuah toko kelontong dipecat dan bukannya mencari pekerjaan baru di bidang yang sama di mana peluang langka, ia memilih mendirikan usaha sendiri. Dengan pengalaman tata buku yang dimiliki, ia membuka sebuah kursus khusus di bidang akuntansi, mempelajari berbagai teknik akuntansi dan peralatan kantor terkini. Berawal dari toko kelontong tempat kerjanya dulu, ia kini telah memenangkan kontrak tata buku dengan 100 saudagar kecil untuk upah bulanan yang lumayan besar. Idenya ini begitu praktis sehingga tak lama kemudian ia merasa perlu memiliki sebuah kantor berjalan dengan bentuk truk pengiriman kecil yang ia lengkapi dengan peralatan kantor modern. Sekarang, ia memiliki sebuah armada kantor tata buku semacam ini di atas roda dan mempekerjakan banyak staf pembantu sekaligus menyediakan jasa akuntansi bagi para saudagar kecil setara dengan jumlah uang yang mereka punya dengan biaya sangat kecil.
Pengetahuan spesialis ditambah imajinasi adalah bahan utama bisnis unik dan sukses ini. Tahun lalu, pemilik usaha ini membayar pajak hampir 10 kali lipat besarnya dari yang dibayarkan saudagar bekas majikannya dulu ketika kehilangan pekerjaan, menghadapkan dia pada kesulitan sementara yang ternyata sebuah berkah tak terduga. Awal kesuksesan bisnisnya adalah sebuah ide. Selain memberi wiraniaga pengangguran tadi ide tersebut, saya sekarang merasa perlu menawarkan sebuah ide lain yang menjanjikan pemasukan yang lebih besar plus jasa yang berguna bagi ribuan orang yang sangat memerlukan jasa tersebut. Ide ini muncul dari seorang wiraniaga yang berhenti menjual dan ingin berbisnis tata buku secara borongan. Ketika rencana tersebut ditawarkan sebagai solusi mengatasi penganggurannya, ia dengan cepat menjawab, "Saya suka ide tersebut, tetapi tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi uang tunai." Dengan kata lain, ia mengeluh ia tidak tahu cara memasarkan pengetahuan tata buku setelah ia memperolehnya. Artinya, muncul masalah lain yang harus dipecahkan. Dengan bantuan seorang wanita yang cakap menulis dan pandai menyatukannya menjadi sebuah cerita, di sebuah buku dibuatlah sebuah buku yang menarik yang menjelaskan kelebihan sistem tata buku yang baru. Halaman-halaman diketik dengan rapi dan ditempel pada buku coret-coret yang digunakan sebagai alat bantu penjualan yang membantu mengisahkan bisnis baru ini secara efektif sehingga pemiliknya segera kebanjiran uang. Ada ribuan orang yang membutuhkan jasa seorang spesialis penjualan yang dapat menyiapkan sebuah panduan ringkas yang menarik untuk dipakai memasarkan jasa pribadi. Penghasilan tahunan agregat dari jasa ini dapat dengan mudah melampaui pemasukan yang diterima agen penyedia tenaga kerja terbesar, dan manfaat jasa ini dapat diperbesar untuk membeli daripada yang diperoleh dari sebuah agen penyedia tenaga kerja. Ide yang diuraikan di sini lahir dari sebuah kebutuhan untuk menjembatani sebuah kondisi darurat yang harus diatasi, namun tidak berhenti dengan hanya memenuhi kebutuhan satu orang. Wanita yang menciptakan ide tersebut memiliki imajinasi yang kaya. Ia melihat dalam pengetahuannya yang baru munculnya sebuah profesi baru. Sebuah profesi yang ditakdirkan untuk menyediakan jasa bermanfaat bagi ribuan orang yang memerlukan panduan praktis dalam memasarkan jasa pribadi. Berbekal kesuksesan, rencana matang pertamanya untuk memasarkan jasa, wanita energik ini mencari solusi lain untuk permasalahan sejenis yang dihadapi anak laki-lakinya yang baru lulus kuliah. Namun, belum sama sekali berhasil menemukan pasar untuk jasanya. Rencana yang ia buat untuk membantu sang anak adalah sebuah ide terbaik untuk memasarkan jasa pribadi yang pernah saya temui. Ketika selesai, buku rencana tersebut berisi hampir 50 halaman informasi yang diketik indah dan tertata rapi tentang kemampuan terbaik sang anak, pendidikannya, pengalaman pribadi, dan berbagai informasi lain yang terlalu panjang untuk dilukiskan di sini. Buku rencana tersebut juga berisi sebuah uraian lengkap tentang jabatan yang anaknya inginkan, dilampiri dengan gambar penjelas yang indah tentang rencana pasti yang akan ia gunakan untuk mengisi jabatan tersebut. Penyiapan buku rencana tersebut membutuhkan kerja berminggu-minggu, dan selama waktu itu, sang penulis menyuruh si anak pergi ke perpustakaan umum setiap hari untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna menjual jasanya seefektif mungkin.
Ia juga menyuruh sang anak meneliti semua pesaing calon pemberi kerjanya dan mengumpulkan dari sana semua informasi penting tentang cara mereka berbisnis yang akan sangat berharga dalam membuat rencana yang akan ia gunakan untuk mengisi jabatan yang ia inginkan. Setelah selesai, rencana tersebut berisi lebih dari setengah lusin saran yang sangat bagus untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh calon pemberi kerja yang setelah ia diterima bekerja diterapkan oleh perusahaan ini. Orang mungkin akan tertarik bertanya, mengapa serepot itu untuk mengamankan sebuah pekerjaan? Jawabannya lugas dan langsung ke intinya, juga dramatis. Karena kerepotan tersebut berurusan dengan hal yang merupakan salah satu sebab tragedi yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang sumber penghasilan utamanya adalah jasa pribadi. Jawaban tersebut adalah melakukan sesuatu dengan sangat baik bukanlah sesuatu yang sulit. Rencana yang disiapkan perempuan ini untuk keuntungan anak laki-lakinya membantu anak tersebut memperoleh pekerjaan yang dilamarnya pada wawancara pertama dengan gaji yang ia tetapkan sendiri. Selain itu, dan ini juga penting, posisi tersebut tidak mensyaratkan anak tersebut merangkak dari bawah. Ia mulai sebagai seorang eksekutif muda dan dengan gaji seorang eksekutif. Mengapa serepot itu? Anda bertanya. Ya, antara lain karena presentasi terencana lamaran anak muda ini untuk posisi tersebut mempersingkat waktu tidak kurang lebih dari 10 tahun yang seharusnya ia butuhkan untuk mulai dari posisinya sekarang. Andai ia mulai dari bawah dan merangkak naik perlahan. Gagasan mulai dari bawah dan perlahan-lahan merangkak naik. Mungkin terdengar logis, tetapi masalah utama proses tersebut adalah terlalu banyak yang mulai dari bawah, tidak mampu mengangkat kepala cukup tinggi untuk dilihat oleh kesempatan, sehingga mereka terus-menerus berada di dasar. Kita menyebutnya terjebak dalam kebiasaan yang artinya kita menerima nasib kita karena kita membentuk kebiasaan rutin setiap hari. Sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sangat kuat sehingga kita tidak lagi berusaha membuangnya. Inilah salah satu alasan lain orang perlu mulai satu atau dua langkah dari dasar. Dengan begini, orang akan membentuk kebiasaan melihat sekelilingnya, mengamati bagaimana orang lain maju, melihat kesempatan, dan merengkuhnya tanpa ragu. Dan Halpin adalah salah satu contoh bagus dari apa yang saya maksud. Selama kuliah, ia adalah manajer mahasiswa tim sepak bola Notre Dame ke kejuaraan nasional tahun 1930 ketika tim tersebut masih diasuh oleh pelatih sepak bola hebat Knute Rockne. Mungkin ia terinspirasi oleh Rockne untuk membidik sasaran yang lebih tinggi dan tidak keliru melihat kekalahan sementara sebagai kegagalan. Tidak keliru melihat kekalahan sementara sebagai kegagalan, seperti Andrew Carnegie, sang pemimpin industri, menginspirasi para letnan bisnis mudanya untuk menetapkan sasaran yang tinggi bagi diri mereka sendiri. Dapat dikatakan, Halpin muda lulus kuliah pada saat yang sangat tidak menguntungkan ketika depresi membuat pekerjaan sulit dicari, hingga setelah bekerja sebentar pada sebuah bank investasi dan dunia film, ia melihat celah pertama yang menjanjikan masa depan baginya, menjual alat bantu pendengaran dengan komisi.
Siapa saja dapat mulai dengan pekerjaan semacam itu, dan Halpin mengetahuinya, dan pekerjaan ini cukup untuk membuka pintu peluang bagi dirinya. Selama hampir 2 tahun, ia terus melakukan pekerjaan yang tidak ia sukai ini, dan tidak akan pernah naik melampaui pekerjaan tersebut andai ia tidak melakukan sesuatu dengan rasa tidak puasnya. Pertama, ia mengincar posisi asisten manajer pembelian di perusahaan tersebut dan mendapatkannya. Satu langkah naik membawa dirinya cukup tinggi di atas kerumunan, sehingga ia dapat melihat lebih banyak lagi peluang hebat lainnya. Selain itu, langkah tersebut menempatkannya di tempat di mana kesempatan bisa melihatnya. Ia berhasil menjual banyak sekali alat bantu pendengaran, sehingga A.M. Andrews, Presiden Direktur Dictograph Product Company, salah satu pesaing bisnis perusahaan tempat Halpin bekerja, ingin tahu siapa sebenarnya Dan Halpin yang berhasil mencuri penjualan dari Dictograph Company, perusahaan yang sudah lama mapan. Ia memanggil Halpin. Ketika wawancara usai, Halpin diangkat sebagai manajer penjualan baru yang bertanggung jawab atas divisi akoustikan diktograf. Selanjutnya, untuk menguji mental Halpin muda, Pak Andrews pergi ke Florida selama 3 bulan untuk melihat apakah dirinya tenggelam atau berenang dalam pekerjaan barunya. Ia tidak tenggelam. Semangat. Knute Rockne. Dunia mencintai seorang pemenang dan tidak ada waktu bagi pecundang. Menginspirasi dirinya untuk berfokus pada pekerjaan tersebut, sehingga ia diangkat menjadi wakil presiden perusahaan tersebut dan General Manager Division dan General Manager Divisi Akoustikan dan The Silent Radio, sebuah pekerjaan yang hanya dapat diperoleh seseorang yang telah bekerja dengan setia selama 10 tahun. Halpin hanya perlu 6 bulan lebih sedikit. Sulit mengatakan siapa yang layak mendapat pujian, Pak Andrews atau Pak Halpin, karena keduanya membuktikan mereka kaya dengan kualitas yang disebut imajinasi. Pak Andrews layak dipuji karena melihat dalam diri Alpin semangat seorang pemenang sejati. Halpin berhak dipuji karena menolak berkompromi dengan kehidupan dengan menerima dan mempertahankan pekerjaan yang tidak ia inginkan. Ini adalah salah satu poin utama yang ingin saya tekankan lewat seluruh filosofi ini, bahwa kita dapat naik ke posisi yang lebih tinggi atau tetap berada di bawah karena kondisi yang bisa kita kendalikan kalau kita mau mengendalikannya. Saya juga sedang berusaha menekankan sebuah poin lain, yakni bahwa kesuksesan dan kegagalan pada dasarnya adalah hasil kebiasaan. Saya tidak sedikit pun ragu bahwa kedekatan Dan Halpin dengan pelatih sepak bola terbesar sepanjang sejarah Amerika mencangkokkan kepikirannya ciri hasrat yang sama untuk menjadi pemenang yang membuat tim sepak bola Notre Dame terkenal di dunia. Artinya, ide untuk memuja sang pahlawan sangat berguna, asalkan yang dipuja adalah seorang pemenang. Alpin mengatakan kepada saya bahwa Rockne adalah salah satu pemimpin terbesar di dunia sepanjang sejarah. Keyakinan saya bahwa asosiasi bisnis adalah faktor penting dalam kegagalan dan keberhasilan. Terbukti ketika anak laki-laki saya, Blair, sedang bernegosiasi dengan Dan Halpin untuk sebuah posisi.
Pak Halpin menawarinya gaji 1,5 kali dari apa yang dapat ia peroleh dari perusahaan pesaing. Saya berusaha melepaskan beban saya sebagai orang tua dan membujuknya untuk menerima tawaran Pak Halpin. Karena saya yakin bergaul dekat dengan seseorang yang menolak menerima keadaan yang tidak ia sukai adalah sebuah aset yang tidak dapat dinilai dengan uang. Mengasah keterampilan seseorang untuk menjadi yang terbaik di bidangnya tidak hanya terjadi di kalangan usaha. Michael Jordan merencanakan setiap langkahnya untuk menjadi salah satu atlet terbaik pada masanya. Ia selalu memiliki ketetapan hati untuk menang dan kemauan keras untuk melakukan semua yang harus dilakukan agar dapat selalu bugar dan menampilkan permainan terbaiknya. Ia berkomitmen mempertahankan kualitas dan terus memperbaiki catatannya sendiri. Jordan memperoleh pelajarannya lebih awal. Di sekolah menengah atas, ia dikeluarkan dari tim, tetapi ketetapan hatinya untuk masuk kembali ke sana mendorong ia berlatih keras setiap hari, yang sekarang masih ia lakukan. Ia menganggap keraguan sebagai sebuah tantangan, dan setiap tahun ia memperoleh insentif baru. Ketika ia kembali ke lapangan basket setelah bertahun-tahun tidak bertanding, kritikus mengatakan masa puncaknya telah lewat dan ia makin lamban serta tidak akan mampu memenangi kejuaraan apapun. Ia mengambil kritik ini sebagai tantangan dan ketetapan hatinya makin kuat untuk membuktikan mereka keliru. Ia bekerja lebih keras dari biasanya untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisinya. Ia merancang sebuah program pengondisian selama 2 tahun dengan pelatih dan ruang latihan kebugaran pribadinya. Ia tahu ketika orang menua, badan akan mulai memberi tanda bahwa Anda harus mendengar dan melakukan hal yang benar agar tetap berada dalam kondisi terbaik untuk dapat bermain konsisten dalam kejuaraan. Hasilnya mencengangkan. Jordan memimpin timnya menjadi juara di tahun 1996 dan 1997 dan dianugerahi gelar pemain terbaik selama 2 tahun tersebut. Ketetapan hati Michael Jordan adalah sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa jika kita sudah berketetapan untuk meraih cita-cita kita, umur atau keraguan tidak akan mampu menahan kita. Akan tetapi, ketetapan hati hanyalah langkah pertama. Langkah ini harus diikuti kerja keras, serangkaian latihan fisik dan mental, dan apapun yang diperlukan untuk membawa kita ke performa puncak. Bawah adalah tempat yang monoton, menyedihkan, dan tidak menguntungkan bagi siapapun. Inilah sebabnya saya merasa perlu menjelaskan mengapa perencanaan yang baik menciptakan awal yang baik. Selain itu, inilah sebabnya banyak sekali pengalaman disediakan untuk mendeskripsikan profesi baru ini, yang diciptakan oleh seorang perempuan yang terinspirasi melakukan sebuah pekerjaan hebat bernama perencanaan. Karena ia menginginkan anak laki-lakinya memperoleh sebuah terobosan yang menguntungkan. Ketika perekonomian melemah dan pekerjaan sulit didapat, sarana yang lebih baru dan baik untuk memasarkan jasa pribadi perlu dibuat. Sulit menentukan mengapa orang tidak pernah menyadari kebutuhan penting ini sebelumnya, mengingat bahwa uang lebih banyak berpindah tangan untuk membayar jasa pribadi daripada untuk keperluan lain. Jumlah yang dibayarkan setiap bulan untuk karyawan upahan dan gajian begitu besarnya sehingga mencapai ratusan juta dan distribusi tahunannya mencapai miliaran.
Mungkin saja orang akan menemukan dalam ide yang diuraikan secara singkat di sini, inti kekayaan yang mereka hasratkan. Ide-ide kecil adalah bibit-bibit yang menghasilkan kekayaan luar biasa. Ide Woolworths Five dan Ten Cent Store, misalnya, adalah sebuah ide kecil pada awalnya, tetapi menghasilkan kekayaan berlimpah bagi penciptanya. Mereka yang melihat kesempatan mengintip lewat saran ini akan menemukan pertolongan yang sangat berharga pada bab tentang perencanaan terorganisir. Selain itu, seorang pemasar jasa pribadi yang efisien akan mendapati permintaan akan jasanya meningkat selama ada laki-laki dan perempuan yang mencari pasar yang lebih baik untuk jasa-jasa mereka. Dengan menerapkan asas mastermind, lihat halaman 179. Beberapa orang dengan bakat yang tepat dapat membentuk aliansi dan mendirikan sebuah bisnis yang menguntungkan dengan segera. Salah satu di antara mereka harus mampu menulis dengan baik, dengan kejelian beriklan dan menjual. Satu jago dalam desain grafis, dan satunya lagi mencari peluang bisnis ulung yang akan memberitahu dunia tentang jasa yang tersedia. Jika menguasai semua kemampuan tersebut, orang dapat menjalankan bisnis ini sendiri sampai ia tidak mampu lagi mengurusinya sendiri. Wanita yang telah menyiapkan rencana penjualan jasa pribadi untuk anak laki-lakinya tersebut menerima banyak permintaan kerjasama dari berbagai penjuru Amerika guna menyiapkan rencana sejenis bagi orang-orang lain yang berhasrat memasarkan jasa pribadi mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ia akhirnya mempekerjakan sekelompok tukang ketik ahli, seniman, dan penulis yang memiliki kemampuan mendramatisir sebuah cerita sedemikian rupa sehingga jasa pribadi seseorang dapat dijual untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi daripada gaji yang umum berlaku untuk jasa sejenis. Ia sangat percaya diri terhadap kemampuannya, sehingga ia setuju menerima. Sebagai elemen pokok komisinya, persentase kenaikan gaji klien yang ia bantu peroleh. Rencana tidak boleh dipandang sebagai sekadar kepandaian menjual yang ia gunakan untuk membantu laki-laki dan perempuan menuntut dan menerima gaji lebih tinggi untuk jasa yang dulunya mereka berikan dengan gaji lebih rendah. Ia memerhatikan kepentingan para pembeli dan juga sang penjual jasa, dan mempersiapkan rencananya secara cermat sehingga pemberi kerja memperoleh manfaat maksimal untuk uang yang mereka bayarkan. Metode yang ia gunakan untuk meraih hasil mencengangkan ini adalah sebuah rahasia dagang yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun kecuali para kliennya. Jika Anda memiliki imajinasi dan mengejar hasil yang lebih menguntungkan dari jasa pribadi Anda, saran ini dapat menjadi perangsang untuk mewujudkan apa yang sedang Anda kejar. Sebuah ide mampu menghasilkan pemasukan yang jauh lebih besar dari rata-rata penghasilan seorang dokter, pengacara, atau insinyur yang pendidikannya memakan waktu bertahun-tahun di perguruan tinggi. Ide ini dapat dijual kepada mereka yang mencari posisi baru, tingkat manajer atau eksekutif, serta mereka yang ingin menata ulang penghasilan mereka pada posisi saat ini. Tidak ada harga baku untuk sebuah ide yang hebat. Di belakang semua ide ada pengetahuan khusus. Sayangnya, untuk mereka yang tidak menemukan kekayaan dalam jumlah berlimpah, pengetahuan spesialis lebih berlimpah dan mudah didapat daripada sebuah ide. Karena kenyataan ini, ada kebutuhan umum
dan peluang yang terus berkembang bagi orang yang mampu membantu lelaki dan perempuan menjual jasa pribadi mereka secara lebih menguntungkan. Kemampuan berarti imajinasi. Satu-satunya syarat yang diperlukan untuk mengombinasikan pengetahuan spesialis dengan ide dalam bentuk rencana terorganisasi yang dirancang untuk menghasilkan kekayaan. Jika Anda memiliki imajinasi, bab ini akan memberi Anda sebuah ide yang cukup untuk mengawali kekayaan yang Anda inginkan. Camkan, ide adalah yang utama. Pengetahuan spesialis dapat ditemukan di mana saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 5. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6, imajinasi. Bengkel pikiran, langkah kelima menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada buku yang mau dibacakan, silahkan tulis di komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.